Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Akhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti senantiasa kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala atas segala hidayah, taufik, inayah, riayah, tarbiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan memanfaatkan momentum iman di bulan syahrul Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Kemudian Allah izinkan kita jamaah kaum muslimin melewati bulan keberkahan itu dalam kondisi afiah kesehatan, afiah ilmu, afiah iman, afiah Islam. Kita sedang memasuki bulan yang tidak kalah istimewa, Syawal, yang berarti ziyadah, tambahan kebaikan, tambahan keberkahan, tambahan petunjuk. Ramadan mengajarkan kita beribadah dalam kondisi sabar. Syawal, Idul Fitri, mengajarkan kita beribadah dalam kondisi syukur dan dalam kondisi bahagia. Begitu uniknya syariah Islam yang kita anut ini. Ibadah ini tidak selalu dimaknai dengan beban, dimaknai dengan kesabaran, tapi syukur pun bisa bernilai ibadah yang tinggi, ibadah yang besar. Namun tetap jamaah kaum muslimin, saya mewasiati jamaah dengan hadisnya baginda Rasul, man shama Ramadan, yang sudah berpuasa Ramadan, yang belum sempurna disempurnakan, fa'atba'ahu sittan min Syawal, yang mengikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, faka'annama shama as-sanah atau ad-dahra, seperti dia yang berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara kebaikan Syawal ini kita kembali dengan izin Allah Ta'ala yang memberikan kita taufik untuk menghadiri majelis ilmu, mempelajari hadis baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena puncak dari kehambaan dalam Islam atau dalam bersyariah dinamakan oleh para ulama dengan al-ittiba', ittiba' Rasul. Al-ittiba' yaitu kesadaran penuh. Ada tak di tengahnya, taba'a, ditasydidkan taknya, ittaba'a. Kalau taba'a mengikuti, ada yang mengikuti tanpa sadar. Ijir najakenan, gok jakenan, long jake. Itu taba' atau tabi'ah yatba'. Tapi ittaba' ada tak mutawa'ah di tengahnya, itu namanya tak kesengajaan,
dalam kondisi sadar, dalam kondisi berilmu, kita mengikuti. Itu puncak dari kehambaan, ittiba'ur rasul, dan tanda dan bukti dari kecintaan terhadap Allah dan Rasul. Fattabi'uni, kata Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ittiba'. Apa itu ittiba'? Al-ittiba' mengikuti hadisnya baginda Rasul, sunnahnya Rasulullah, dan mengetahui dalilnya terhadap rincian syariah. Yang rinci itu kita tahu, Pak, itu ittiba'. Kalau rinci kita tidak tahu dalilnya, yang tahu tungku atau ustadznya, itu namanya taklid, fanatik. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi tertentu, dibolehkan bagi mereka yang tidak punya kapasitas untuk mencari, untuk memilah dan memilih. Tapi bagi kita yang mampu memilih atau diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu supaya mampu, ya kita harus berittiba'. Rincian syariah itu kita tahu. Walaupun yang kita kaji ini jamaah kaum muslimin, kitab Ummahatul Abwab atau kutub induk dari bab-bab fikih min hadyi sayyidil ahbab, dari petunjuknya penghulu orang yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebutkan hadis tentang rincian praktek syariah. Kita sedang memasuki tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan kita hari ini dengan kita yang kemarin apa? Rukuknya barangkali sama. Baru tak rukuk lagi yang. Tapi hari ini rukuk kita berdasarkan ittiba', beda pahala. Awal lagi yang kita rukuk. Dulu kita sujud juga seperti itu, tapi sekarang kita sujudnya atas dasar ittiba'. Kita tahu Rasul melakukan seperti itu. Barangkali dalam penjelasan hadis nantinya kita akan mengetahui ada praktek-praktek sunnah-sunnah kecil dalam praktek tata cara sholat ini yang sebelumnya tidak sempurna kita lakukan. Dengan pembelajaran ini kita sempurnakan. Ini basic dari ilmu syar'i, darurat wajib yang harus diketahui oleh orang yang beriman, terutama berkaitan tentang fardul ain, sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, bahkan para sahabat baginda Rasul, seperti kita tahu nanti di hadis yang akan kita bacakan tentang tata cara rukuknya Rasulullah. Mus'ab anaknya Sa'ad ibn Abil Waqqas gepeh Pak Jarol ya, darabani abi, ayahku memukul tanganku ketika aku salat. Kejut gepeh, rupanya ketika rukuk tangannya posisinya di pangkal paha, Pak Bofa kedua. Selesai sholat, bapaknya mengatakan, fa inna sallaina ma'a Rasulillah. Aku bertahun-tahun salat dengan Rasul kan lagi. Ya, baru mau jepeh juga. Nah, betalah peh menyatalah. Mengajarkan anak, mengajarkan keluarga, mengajarkan kaum muslimin yang belum mengetahui tentang hukum-hukum syar'i ini, tentang petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kali jamaah kaum muslimin, sedikit saya ulangi, kita mengkaji tentang sifat atau tata cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Quran selesai beliau membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Ya, kita dapati sebelumnya hadis yang umul bab dalam masalah ini, induk hadis, yaitu hadis Abu Qatadah yang menyebutkan baginda Rasul membaca di rakaat pertama surah yang lebih panjang dibandingkan rakaat
kedua. Walam yaqra fi rak'atain al-ukhrayain. Beliau tidak membaca 2 rakaat selanjutnya, yaitu rakaat ketiga dan keempat. Beliau tidak membaca surah dan mencukupkan dengan Fatihah. Mungkin keluar dari lisan saya, baik sadar atau tidak sadar, nanti kita cek lagi videonya. Saya tidak bolehkan atau mengatakan, saya lupa bagaimana kalimat saya itu. Jelas ada jamaah yang menjapri, menguatkan kembali, mempertanyakan, kok mengatakan tidak boleh membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Beliau memberikan bukti dalam madhab Syafi'i, rupanya juga diizinkan, boleh membaca. Para ulama berselisih tentang sunnahnya, sunnah atau tidak sunnah. Rupanya ketika saya balik kembali, saya kaji, rupanya yang saya sampaikan itu pendapat yang mu'tamad dalam madhab. Dan ada pendapat lain dalam madhab yang mengatakan bahwa boleh. Dan ada dalilnya rupanya disebutkan oleh sebagian para ulama, tapi hadisnya diperselisihkan tentang kesahihan. Ya, jadi status itu masalah khilafiyah. Ya, kita harus bedakan, ada khilafiyah, ada ikhtilaf, ada khilaf tanawwu. Khilafiyah itu ketika masing-masing punya sumber dalil. Kita cuma beda sudut pandang memahami dalil. Saya mengatakan dalilmu lemah, pegang liji dalil drone yang lemah, itu khilafiyah. Tapi kalau pembahasan yang dia tidak punya dalil, saya punya dalil, itu ikhtilaf. Lagi beda tanyongan Syiahnya kan khilafiyah. Kadang orang itu nyamkan masalah khilafiyah, bukan khilafiyah, itu ikhtilaf. Ada dalil. Dari mana letak khilafiyah? Jadi bukan beda istidlal cara memahami dalil. Memang mereka tak punya dalil terhadap pembahasan yang kita debatkan. Ada khilaf tanawwu. Itu dalilnya sama-sama sahih. Anda boleh melakukan ini, boleh melakukan itu. Seperti tata cara yang kemarin kita sebutkan. Cara meletakkan tangan ketika bersedekah, itu hadisnya banyak. Memang semuanya sahih untuk dilakukan di waktu-waktu yang berbeda. Itu namanya tanawwu. Ini sekilas saja, supaya mupata kudu khilafiyah. Karena baca-baca ayo khilafiyah. Kira-kira gabu tanya kan khilafiyah. Jadi tatanya yang khilafiyah. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah taala. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Fi bayani aw faslun fi sifatir ruku'. Yaitu bab atau subtema pembahasan tentang tata cara rukuknya Rasulullah. Bagaimana Rasul rukuk? Sejatinya kita paham rukuk seperti apa. Rukuk itu ketika tangan kita letakkan di lutut. Dalam konteks bahasa Arab itu sudah dikatakan rukuk. Jadi ketika tangan kita letakkan di paha itu belum rukuk. Atau tangan kita letakkan di pinggang, itu namanya munhasirah. Nah, Rasul melarang orang salat tangannya di pinggang. Wala tanhasiru, kata Rasul, jangan kalian salat seperti itu karena itu salat Yahudi. Wah, Yahudi lagi yang jalan. Meletakkan tangan di pinggang, sedikit membungkukkan, bukan rukuk. Secara konteks bahasa, rukuk itu ketika posisi tanganmu sudah kamu letakkan di lutut, kamu sudah rukuk. Alhamdulillah, rupanya kita dapat di dalam Al-Quran, semua para nabi diperintahkan rukuk. Maryam, farka'i ma'ar raki'in, wahai Maryam, rukuk bersama orang yang rukuk. Jadi semua agama samawiyah yang ada, yang masih mempertahankan rukuk, cuma
Islam. Beberapa Kristen Ortodok di Eropa Timur kita dapati mereka masih rukuk, mantang sujud. Para ahli kristologi itu rupanya mendapatkan juga di kitab mereka sebenarnya ada perintah rukuk dan sujud. Kita masih rukuk, ya, kita masih sujud. Nanti ada ancaman dalam Al-Quran di padang mahsyar. Ketika Allah menyingkap saknya, kalau kita terjemahkan sak itu betis, kama yang bagi di jalanillah, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Allah perintahkan atau manusia di padang mahsyar tertuntut untuk sujud. Banyak dari mereka tidak bisa sujud karena mana sujud. Baik kafir yang tidak mengenal sujud atau muslim yang tidak sholat. Itu ancamannya keras. Nah, kita yang mampu untuk melakukan itu, mampu rukuk, kita mampu sujud. Ini kondisi ubudiyah yang sangat mahdhah, sangat murni, berserah diri, sangat murni, rukuk. Maka tidak boleh diperuntukkan untuk makhluk apapun, kecuali syariah Nabi Yusuf atau syariah para nabi sebelumnya. Mereka boleh bersujud, boleh rukuk kepada orang-orang yang diberikan keberkatan untuk hal itu. Tapi syariah kita tidak ada. Jadi murni ibadah mahdhah yang murni kita lakukan untuk Allah Rabbul Alamin saja. La jadida fi shalah, itu kitabnya Dr. Bakar Abusi, murid senior dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Dia ada kitab menarik judulnya La jadida fi shalah. Enggak ada yang baru dalam salat. Menyena praktek baru pasti salah. Karena salat itu secara umumnya dinukilkan secara mutawatir. Dulu kami masih SD mengkaji kitab Sifat Salat Nabi Syekh Albani. Banwo gampung kamu no cara tasyahud. Apa gampung ikalan? Yang putar tasyahud. Atau anak piu-piu. Ketika salatmu itu, masyarakat umum kaum muslimin mempertanyakan salatmu, sejatinya salatmu itu dipertanyakan. Karena konsepnya salat itu dinukilkan secara mutawatir. Orang melihat Rasul, tabi'in melihat sahabat, seperti itu selanjutnya. Makanya ketika kita diskusikan nanti tentang beriktidal dalam kondisi tangan bersadaqah, hanya sedikit para ulama yang membolehkan. Bahkan sangat jarang dari mereka yang mensunnahkan, mempertanyakan. Itu di antara alasan kenapa kita nyaman beriktidal, istirsal, melepaskan tangan ke bawah. Ini kitab bagus sekali. La jadida fi shalah, hana yang baru dalam salat. Ini cuma penguatan saja. Tapi hadirkan niknya. Yang kita pelajari ini adalah praktek yang Rasul lakukan. Ketika aku salat seperti itu, aku ingin meniru baginda Rasul. Di situ dapat pahala imtisal, al-ittiba. Di awal kita rukuk Pak, mandung rukuk Pak, tapi sekarang kita rukuknya berpahala lagi. Ketika salat itu pertama kali yang dihisab di hari kiamat, itu bukan cuma Allah bertanya, nah kata maya, tapi Allah akan merincikan, kata para ulama, bagaimana kita salat. Jadi kita pastikan salat kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, faslun fi sifatir ruku'. Bagaimana cara Rasul ruku'? Hadis yang sahih yang kuat banyak. Tapi saya pilih untuk ini hadis yang sahih. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang pernah kita bacakan, karena statusnya lebih detail tentang cara rukuk Rasul. Lebih mendetail. Ini hadis yang pernah kita bacakan ketika tata cara
mengangkat tangan saat takbir. Abu Humaid As-Sa'idi. Dicari di Google, so Abu Humaid, siapa itu Abu Humaid As-Sa'idi? Ya, sahabat Rasul. Beliau ikut perang bersama Rasul dari Uhud sampai wafatnya baginda Rasul. Berarti kemuliaannya ini tidak kecil-kecilan. Termasuk salah satu dari fuqaha, para ahli fikihnya dari kalangan sahabat Rasulullah. Wafat 60 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah. Ya. Beliau wafat, ini Abu Humaid As-Sa'idi. Namanya Abdurrahman, ada riwayat yang mengatakan namanya Munzir. Tapi riwayat yang paling banyak namanya Abdurrahman, tapi dikenal dengan kunyahnya Abu Humaid. Ya, ada orang-orang kadang-kala di kampung dikenal dengan nama panggilannya. Sejak kampung tanya, "Ho, Tunku Muhammad Muhajir." Nah itu dia juga. Karena nama panggilan di kampung berbeda. Ya, ini Abu Humaid As-Sa'idi, kalau saya sedikit mengulang hadisnya, karena ini setelah libur yang panjang. Abu Humaid suatu ketika mendatangi 10 sahabat Rasul. Berarti berapa? 10 sahabat senior. Wa minhum Abu Qatadah, termasuk Abu Qatadah. Abu Qatadah sahabat Rasul yang kemarin kita baca hadisnya tentang tata cara Rasul membacakan surah. Beliau mengatakan, "Ana a'lamukum bi salati Rasul." Saya yang paling tahu dari kalian tentang cara salat Rasul. Ini klaim seperti ini klaim dalam kondisi tertentu, bukan ria, bukan sum'ah. Karena beliau punya keinginan untuk mengajarkan. Ya, ini kembali ke niat si pembicara. Kalau kita lihat target yang beliau inginkan, beliau ingin mengajarkan atau ingin memastikan salatnya betul tidak. Beliau mengatakan, "Ana a'lamukum bi salati Rasulillah." Aku lebih tahu dari kalian tentang cara salatnya Rasulullah. Ini 10 sahabat senior. Mereka bertanya, "Wa kaifa dzaka?" Kok bisa? "Walaysa atwaluna taba'atan wala aktsaruna suhbatan." Padahal kamu bukan pengikut Rasul lebih lama dari kami. Ada sebagian mereka muhajirin dari Mekah kagak ikut Rasul. Walaysa aktsaruna suhbah. Bukan juga yang paling sering hadir di majelis Rasul. Kok bisa kamu lebih paham? Padahal kamu hadir majelis Rasul sama dengan kau. Tidak menonjol. Fa'arina. Coba tunjukkan bagaimana Rasul salat. Nah, ini barangkali tujuan Abu Humaid kita tidak paham. Ini maksudnya apa? Tapi kalau kita pahami maksudnya, sepertinya beliau sudah memperhatikan salat Rasul dalam waktu yang lama dan fokus untuk itu. Dan itu kita dapati ketika beliau menjabarkan tata cara salat Rasul detail. Ada sebagian ulama senior dari kalangan para sahabat melupakan sesuatu. Abu Humaid menyebutkan. Maka riwayat Abu Humaid ini sering dijadikan sebagai ummul bab karena lebih terperinci. Maka beliau mengklaim lebih paham tentang sifat salat Rasul. Kemudian yang kedua, beliau ingin memastikan kalau pemahaman beliau itu disetujui setidak sekurangnya oleh 10 sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabat besar. Maka beliau salat dari takbir, ruku, sujud, selesai beliau salat, semua sahabat mengatakan hakadha ra'ayna Rasulullah sallallahu. Betul. Kami lihat Rasul salat seperti engkau salat tadi. Lagi orang salat dulu. Begitu Rasul salat. Nah, kita cuma bisa mendapatkan tata cara itu dari khabar Abi Humaid As-Sa'idi. A'lamukum bi salati Rasulillah, summa wasafa salatahu wa qala
Fa idza raka'a. Ini kita cuma berbicara tentang cara rukuknya Rasul. Fa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Ketika beliau rukuk, amkan. Ini detail seperti ini sebagai tambahan ilmu kita dalam praktek sholat. Amkan itu menjadikan tangannya itu ditempatkan di lutut, betul-betul menggenggamnya. Dalam riwayat yang banyak, wal qabiru ada rukbatih, dia mencengkram lututnya. Ikan puduk macam betul-betul menggenggam lututnya, amkan. Di riwayat detailnya, bahkan jarinya Rasulullah itu direnggangkan, yaitu tidak dirapatkan, direnggangkan ke lutut. Berapat, renggang. Nanti beda halnya ketika sujud baru kita rapatkan jari tangan. Ketika rukuk, renggangkan jari tangan. Amkan yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhahrahu. Nanti kita praktekkan. Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Ini tulang belakang. Lurus. Punggungnya, lehernya, dan kepalanya dalam kondisi lurus. Abu Humaid mengatakan lam yusawwibhu wa lam yutni. Beliau tidak menjatuhkan kepala ke bawah, merendahkannya, dan juga tidak mengangkat kepala. Itu salat Yahudi kata Rasul. Jadi lurus saja. Tentunya praktek Rasul sempurna. Rasul disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah, memang posturnya apa? Tulung likur pa, leher pa, postur posisi kepala pa, jaro pa. Jadi hadis Rasul itu kadang-kadang ketika kita turunkan dalam praktek lapangan, kita nggak bisa meniru seperti tayung jaro tuh badan tuh leher tinggi. Maka kita upayakan sebisa kita mempraktekkan. Dalam satu riwayat Abu Daud, ketika Rasul ruku, law wudi'a alaihil masuk. Dalam satu riwayat seperti itu rasanya. Kalau air diletakkan di atas punggungnya, maka air itu dalam gelas tidak jatuh. Dalam satu riwayat tambahan, waja'ala basarahu ila mawdi'is sujud, menjadikan pandangannya ke tempat sujud. Kita bacakan dulu baru kita coba praktekkan. Hasara dhahra fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'udu kullu faqarih makanahu. Itu sudah lanjut ke cara mengangkat dari sujud. Dalam rukuk jamaah kaum muslimin ada yang berstatus rukun, ada yang berstatus wajib. Rukuknya rukun, hana rukuk, hana salat. Zikir ketika kita rukuk itu wajib salat. Wajib yang bisa kalau kita lupa misalnya kita tutupi dengan sujud sah salat. Rasul kita mengatakan wa idza raqa'tum fa'adhimu fihi. Ini saya sampaikan dulu baru kita praktekkan. Ketika kalian rukuk, maka agungkan, azim, memperbanyak keagungan untuk Allah. Memang doa rukuk bukan tempat doa. Dilarang baca Quran ketika rukuk, bukan tempat baca Quran. Quran itu posisi tinggi. Karena Quran itu tinggi. La taj'alu, kata Rasul, jangan kalian jadikan Quran itu ketika kalian rukuk atau ketika kalian sujud.
Ada imam yang muda-muda, ia ketua hafalan rakaat kedua, gemurajaah ketika sujud. Kalau juga baca-baca haram. Tidak terhitung pahala, justru Anda pelaku dosa, tempatnya salah. Ketika rukuk perbanyak ta'zim. Minimal, wajib paling minimal Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kalau Anda hadirkan itu, kita baca Subhana rabbiyal azim. Fa'adzim, perbanyaklah kata Rasul. Jadi Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal. Boleh lebih 3 kali, boleh. Minimal sempurnanya 3 kali. Boleh menggabungkan zikir yang satu dengan yang lain, boleh. Karena kalau imam kita rukuknya pas, sebenarnya rukuk itu harus panjang. Rukuk harus panjang. Baru belum rukuk agak ibut. Rukuk harus pas. Subhana rabbiyal azim. Kita tambah wa bihamdi dalam hadis. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa roh. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Menjelang wafat Rasul itu yang sering beliau baca. Karena di situ ada minta istighfar, minta pengampunan. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Meninggal Rasul, kata Aisyah, ketika rukuk, ketika sujud, Rasul kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi semua bentuk ta'zim itu tempatnya ketika kita rukuk. Kalau punya doa nanti ketika kita sujud. Baik, kita lihat hadisnya. Posisi kaki ketika kita salat, ini pengulangan terhadap hadis pertama. Lurus menghadap kiblat. Jari jemari kita, posisi kita menghadap kiblat. I'tadilu fi shalah. Jangan berlebihan. Apa maksud berlebihan? Ketika berdiri jangan renggangkan berlebihan. Jangan renggangkan sempit. Bahaya otak dangfun raya apa? Rakaat kedua dah kecil, jadi saf dah longgar, dah masuk syaitan. I'tadilu fi shalah. Itu rumus pertama. Di semua praktek salat Rasul mengatakan i'tidal. I'tidal itu artinya sederhana, sedang-sedang. Dalam posisi berdiri, saya harus memaksakan diri saya ini. Saya paksa dalam salat untuk menurunkan bahu kanan. Saya nggak tahu ini. Dari kecil memang sepertinya bahu kanan ini naik. Pingat lengan, Ustaz, bahu kecil tinggi. Lungdang mbak, betul tinggi. Karena Rasul kita mengajarkan supaya harus lurus, kita memaksakan diri. Kita paksa diri. Kita turunkan bahunya. Kemudian baginda Rasul mengangkat tangan takbiratul ihram. Ini hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ada beberapa versi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama mengangkat hadis Abu Humaid sejajar bahu. Ini menghadap kiblat dalam kondisi sejajar bahu. Boleh takbir sebelum angkat, sedang angkat, atau setelah. Angkat dulu boleh, baru takbir Allahu Akbar. Atau sambil angkat Allahu Akbar. Atau takbir dulu baru angkat Allahu Akbar. Tiga hal ini dilakukan oleh baginda Rasul. Atau hadis Ibnu Umar. Hadisnya juga sahih. Ini namanya khilaf tanawu tadi. Beliau mengangkat setinggi telinga, sejajar telinga. Sejajar itu enggak mesti harus pas, sejajar. Sejajar telinga. Allahu Akbar. Caranya juga 3. Sebelum, sedang, atau setelah.
Kemudian baginda Rasul mengatakan kita diperintahkan memposisikan tangan kanan di atas kiri. Ala sadrihi, di atas dadanya. Bukan di atas dada, tapi posisi di dada. Ala di sini artinya fi. Boleh kondisi meletakkan telapak tangan dengan telapak tangan, itu dilakukan oleh Rasul, atau pergelangan tangan dengan pergelangan tangan, meletakkan, atau menggenggam, atau batang tangan. Tiga-tiganya boleh. Yang hadisnya lemah, meletakkan, ini bahkan dilarang. Pakai urung tuju. Atau hadis Ali tapi lemah sekali, di bawah pusat. Ini ada tasbih, penyerupaan dengan salatnya Yahudi yang meletakkan tangan di, ini salat urung be'er. Nah, gitu lah. Dah kita timbang jakrung ada pupat kawan. Mana pada kau dah. Kan lagi yang ada cara Rasul. Ini kita hadirkan Pak. Jika solat kita ubah-ubah cara, kita ubah-ubah cara. Supaya apa? Niat solat kita itu hadir. Beliau membaca Al-Fatihah sebagai mana yang sudah kita kaji sebelumnya. Kemudian beliau rukuk, posisi rukuk samping. Ketika rukuk beliau angkat tangan tidak? Kita sudah baca hadis. Nagebek jaro Rasulullah angkat tangan. Ini banyak kaum muslimin ketika rukuk dia enggak angkat tangan, Pak. Rukuk aja. Salah. Ketika rukuk angkat tangan. Allahu Akbar. Sama persis seperti kita angkat tangan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gimana posisi rukuk Rasul? Ketika tangan Anda posisi di lutut, mencengkram lutut, itu sudah dikatakan rukuk. Rasul itu rukuk hasara dhahrah, punggungnya itu lurus. Coba lihat. Ini cara Rasul dulu ya. Punggung lurus, lehernya lurus, kepalanya tidak diangkat ke atas, tidak diturunkan ke bawah, tapi sejenjang. Karena porsi tubuh Rasul itu sempurna, posisi apa namanya ini? Sikunya Rasulullah itu bisa dibengkokkan. Ya, belah. Nah, kalau saya bengkokkan, nunduk. Maka apa yang saya lakukan supaya posisi punggung saya lurus, saya tegakkan, Pak. Harus saya tegakkan supaya posisi punggung saya lurus. Sebenarnya dalam kondisi tubuhnya ideal, dia bengkok ini, tapi masih tetap lurus. Pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Nah, karena ada tersebar juga di masyarakat kita ketika rukuk, pandangan ke posisi tangan. Itu bisa kita dapatkan dalam kitab Majmu' Syarif. Nah, diaturnya. Jamaah tabligh itu sering bawa kitab itu, ya. Ketika rukuk posisi ke tangan. Ketika sujud tutup mata. Padahal itu yang dilarang. Hah? Jadi tidak boleh. Kalau Anda posisi tangan di paha, itu yang dilakukan oleh Mus'ab, anaknya Sa'ad ibnu Abil Waqqas, dan dipukul tangan oleh bapaknya. Ini belum sujud. Anda mau sujud, posisinya di, beliau merenggangkan jarinya. Wa amkan. Jadi betul-betul mencengkram. Jadi orang yang betul-betul rukuk itu bisa kita lihat itu dalam praktek rukuknya. Betul lah. Berapa ustaz kami dulu tatulak harubah. Begitu kokoh dia rukuk. Ya, barangkali seperti itu ya. Sedikit dari praktek hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Kita lihat waktu sudah masuk ke azan Isya. Akan kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala menyempurnakan pembahasan hadis, terutama tentang perihal bagaimana rukuknya para bunda atau wanita. Wanita sama enggak dengan laki-laki? Bagaimana petunjuk dari hadis baginda Rasul atau petunjuk dari para sahabiat, ya sahabat-sahabat wanita yang hidup di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jadikan ilmu ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.